semuanya, kembali lagi di channel Pratomo TV. Hari ini saya bakal naik armada yang baru launching kemarin sore. Ini salah satu yang bisa dibilang cukup menarik ya kan. Dan ini untuk pembelian tiketnya bisa dilakukan di Ratu Plaza, ada boothnya yang bisa juga melewati yang namanya aplikasi TJ Transjakarta. Itu totalnya untuk saat ini Rp50.000 untuk orang, dan kapasitasnya ini nggak banyak, jadi kurang lebih ada 30 orang gitu. Jadi yang ada 3 keberangkatan, jadi 18.30, 19.30 dan 20.30. Jadi kalau teman-teman pengen naik yang di belakang ini kalau bisa teman-teman pesen tiketnya di aplikasi aja, lebih praktis. Jadi tinggal tunjukin nanti ke petugasnya. Ingin tahu kayak gimana perjalanan seperti apa, simak terus videonya sampai selesai. Untuk bisnya sendiri ini menggunakan sasis Scania, jadi Scania K310. Jadi bisa dibilang ini nyaman. Terus yang jadi spesialnya itu di atas itu terbuka, jadi cepet-cepetan ya kalau mau naik. Nanti di sini juga ada di bawah. Jadi Jakarta. Persembahan dari Transjakarta yang berkolaborasi dengan Offline dan ya. Ini briefing ini yang dimulai mengenai soal keamanan safety. Ya, soal safety. Ini biasa sih standar di Transjakarta. Apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama untuk bus yang berkebutuhan khusus ini. Saya bilang seperti itu. Karena dari sekian banyak bus kita, hanya bus tingkat ini yang satu-satunya yang atapnya terbuka, jadi memang ada persyaratan khusus, terutama mengenai keselamatan. Nanti selama bus berjalan, kalau ingin foto-foto selagi bus lagi berjalan diperbolehkan, tetapi selalu berhati-hati dengan gadgetnya, terutama yang membawa konsis. Tidak diperkenankan melebihi ketinggian dari pegangan bus. Terus, kenapa? Alasannya kenapa? Karena berbahaya. Berbahaya. Ya. Terus yang kedua, dilarang untuk merokok untuk kenyamanan kita bersama. Dan bagi Anda yang membawa balita atau anak kecil, selalu diperhatikan balitanya. Ini semuanya sudah tahu ya tujuannya kemana? Ya. Belum? Ada belum? Ada yang tahu? Kabas loh. Ini tujuannya dari sini ke Bundaran HI, dari Bundaran HI balik lagi ke sini ke Ratu Plaza. Ini sekitar, kalau nggak ada hambatan, sekitar 60 sampai 70 menit. Jelas ya? Ada yang mau bertanya nggak sebelumnya? Silakan yang mau bertanya sebelum kita berangkat. Nah, nanti wisatawan, saya panggilnya wisatawan ya. Nanti kita akan memberikan sebuah earphone. Ini wajib dipakai. Kenapa wajib dipakai? Karena kita akan memberikan informasi kedengarannya langsung dari earphone ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di atas, memberikan informasi selama perjalanan menuju ke wisata malam ini. Nanti selama perjalanan misalkan pengen nanya, Mas saya baru tahu nih soal gedung ini, boleh diceritain nggak? Boleh, silakan boleh nanya. Yang mau nanya silakan, yang mau tanya nanti kita akan kasih mic. Ya. Jadi ada sesi sharing ya. Sudah? Kita mulai perjalanannya. Sebelum kita memulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, kita akan berdoa dulu ya. Dimulai. Sudah selesai. Ayo Mas, ini rekan saya namanya Mas Dani ya. Halo. Ini nama Mas Dani, kalau saya namanya Abbas. Oke. Mari silakan satu persatu. Ya, maaf ya Mas, tangan kiri. Konfigurasi yang di atas ini 22. Misalkan keluar aja ya. Yang ini di luar. Oke. Yang mau duduk Ingat selalu berhati-hati dengan gadget Anda. Enggak dong ya. It's fine. Kata dia kalau ada kayak gini, dia tuh diserang dong. Oh gitu. Nama saya Abbas dari kamar di bawah. Halo, bisa dekat dua saya dong. Apa aja? Ya. Wah, keuntungannya. Wah, jadi keuntungannya view-nya sangat indah sekali. Dan cuacanya juga mendukung kayaknya ya.
Nggak ada. Nggak ada yang Siapa tahu mau. pengen ikutan audisi mungkin untuk tahun depan. Biasanya audisinya dilaksanakan di FX yang ada di sebelah kiri kita. Ini adalah sekarang dari lifestyle Experience. FX ini masuknya juga ya area Gelora Bung Karno. Banyak warga Jakarta yang nggak tahu soal kawasan yang ada di sebelah kiri kita. Ketika saya bertanya mengenai GBK, apa yang ada di benak kita? Ada yang enggak? Orang-orang kan kalau mendengar kata GBK tempat olahraga, nggak salah sih, nggak salah. Tetapi sebenarnya kalau tanaman semanggi. ya. Nah, di kawasan Semanggi ini, di sebelah kanan kita bisa lihat. Ini kalau orang biasa jalan tempat berada di sebelah kiri kita, lihat dong, berada di sebelah kiri kita. Di sini ada salah satu Jakarta. Apa sih? Ini namanya Jakarta Mall Tower. Wow, Jakarta Mall Nah. Tower. Peringkat berapa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak itu peringkat berapa? Kalau Jakarta Mall Tower ini ada peringkat berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Padahal tiap hari lewatin sini ya, Wak. Berasal dari kata mori yang berarti hutan atau kayu, tapi yang dimaksud iya, bukan betul. Karena Jakarta udah banyak tanya. Bukan Jakarta. Oh ini kok, walaupun ini macet-macetan ini jarang sekali loh naik bis minggat atau terbuka ada di tanaman Ini Senin setiap hari macetnya bukan main. Jadi kalau bisa dibilang pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan jalan itu nggak imbang. Ya kalau masalah ini ya tentunya peran serta masyarakat maupun pemerintah juga sangat dituntut ya, karena nggak ya kita nggak pengen macet tapi ya kondisinya memang seperti ini. Beberapa jurnal pun juga sudah membahas terkait dengan hal tersebut, bahwa memang saat ini dari sisi infrastruktur transportasi publik sudah memenuhi, tapi tidak diimbangi tentunya dengan jumlah kendaraan yang saat ini beredar di jalan. 3 jalur jadi 4 jalur ya, tadi budaya memang. Jadi bisa dibilang cukup sulit membangun budaya yang memang masyarakatnya itu peduli terhadap kelancaran. Jadi kalau bisa dibilang ini jadi PR bersama, bukan hanya pemerintah saja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tentunya sulit kalau tidak bersama-sama. Jadi Transjakarta, LRT, MRT sudah diupayakan, tinggal masyarakatnya saja mau beralih ke transportasi publik atau macet banget. Ngomong-ngomong soal salah satu Ya, weekday nggak weekend macet. Pemimpin pasukan gerilya pada tahun 1945 dan ini patung bebas kembali ini dari pada tahun 2002 ada sosok jadi dia tidak hormat. BNI 46. Panjang relnya ya, panjang relnya. Ya. Silakan Mas Abbas bisa dilanjutkan lagi. Oke, ini karena tadi sudah membahas soal MRT, saya bagikan sedikit Mas Abbas tahu nggak? Tar dulu. Oke, tar dulu. Saya udah tahu, saya sudah bisa membaca pikiran Anda. Ini karena tadi kita sedang membahas proyek MRT, jadi ternyata proyek MRT ini proyeknya belum selesai. Ya, ini baru proyek MRT yang nyampe ke Lebak Bulus. Ternyata ada lagi proyek MRT Jakarta fase 2A ya. 2A. Fase 2A dari kawasan Bundaran HI sampai ke kawasan Kota Tua. Namun akan selesai pada tahun 2027. Itu selesai pembangunannya. Pembangunan. Tapi diresmikannya 1 tahun lagi. 1 tahun lagi 2028. Dan itu udah selesai
Belum. Ternyata nanti ada fase 2B dari kawasan Kota Tamringan, betul sekali. Tingginya ini 3 kali lipat dibandingkan Monas, seperti yang tadi saya informasikan. Tadi ada yang ngasih tahu, Mas, itu gedungnya gedung Gora. Iya. Ada yang ya di mana sih? ini udah kelihatan kita saja, Pak. Belakang. Kalau anak-anak yang di Royal yang ada di sebelah kiri kita, ini merupakan hotel bintang 6 kedua yang ada pada teman-teman yang ada di dalam sampai kita akan berada di Spotify bagi anak yang Ternyata hotel ini pada tahun 12 Yang fotonya. Jadi kalian kalau bisa gabung banget kalau sore hari bisa. Teman-teman bisa coba salah satu trip di Jakarta yang baru. Jadi ini ada trip malam ya, kalau bisa dibilang. Kalau teman-teman mau coba itu ada 3 jadwal. Yang pertama di 18.30, 19.30 dan 20.30. Jadi istilahnya teman-teman itu mencoba sensasi yang berbeda dari Transjakarta. Nah, untuk pembelian tiketnya sendiri bisa di booth, dan kebetulan boothnya ada di Ratu Plaza dan juga di aplikasi TJ Transjakarta. Gitu. Untuk harga tiketnya sendiri tadi saya pembelian melalui aplikasi 50.000. Jadi 2 itu 100.000. Harganya biasanya 100.000, cuman diskon jadi 50.000. Kalian wajib coba, ini sensasinya luar biasa. Jarang-jarang naik bis di atas dengan atap terbuka. Ada lagi. pada hari ini kalau mau berfoto-foto boleh, ini karena merupakan salah satu dari bagi anda yang ingin berfoto-foto pemandangan yang ada di Sudirman Tamrin. Misalkan wisatawan yang ingin mengabadikan ya momen-momen hari kata atap terbuka, ya jarang-jarang ya kita ini private ya, jadinya ini private nih, jadi orang lain nggak bisa ya. Untuk hari ini sih, untuk hari ini orang sipil ya, orang lain ini belum bisa menaiki bus atap terbuka ya, yang join sama James Bond. Jembatan Duku atas. Hah? Ini ada tahu nggak sih singkatannya? Halte Duku atas 1. Iya betul. Ini adalah singkatan. Selamat malam Mbak, siapa namanya? Devi. Mbak Devi, ini kan bisa dibilang rute baru ya Mbak. Ini baru pertama kalinya ini. Sebelumnya memang sudah di launching dan untuk umum belum boleh. Nah Mbak, tanggapannya Mbak untuk trip kali ini apa ya Mbak? Jadi alternatif destinasi paling oke, murah meriah dan menyenangkan ya. Apalagi kalau suasana atau cuaca di Jakarta lagi terang kayak gini ya. Kalau misalnya lagi hujan ya sedih. Ini karena lagi terang jadi mantap. Cuma agak gerah-gerah dikit ya. Tapi experience-nya mantap, luar biasa dan wajib coba. Namanya Doni semua. Keren sih. Jadi kalau saya bilang ini teman-teman membayar, tapi experience yang didapat ini selama perjalanan situ cakep. Satu-satunya Transjakarta yang menggunakan atap terbuka. Jadi gak ada salahnya buat teman-teman coba pengalaman serunya ini. 3 jadwal ya. Jadi 18.30, 19.30, 20.30.
muter-muter dari Ratu Plaza sampai Bundaran HI. Jadi saya mau koreksi, bukan dari Monas tapi Bundaran HI. Jadi nanti dari Ratu Plaza terus lewat jalur protokol, muter di Bundaran HI, kembali lagi di Ratu Plaza. Cakep banget. Saya yang sering kerja pakai TJ ini, untuk dapat armada yang ini susah loh. Mencakar langit itu susah, skyscraper itu susah, minta ampun. Mau di aplikasi pun nggak kelihatan. Jadi bisa dibilang ini pengalaman yang cukup menarik buat saya, karena memang ini pertama kali. Biasanya rutenya itu siang ya, jadi bukan malam. Ini pertama kalinya di launching kemarin, dan hari ini khusus spesial dari Transjakarta menghadirkan unit spesial juga. Pramudi barusan sudah memberikan tanda sinyal. Ini tetet-tetet, ini kepalanya harus nunduk ya. Mas, ini berbicara mengenai sebelah kiri kanan. JPO Pinisi. Ini di karet ya. Jadi yang sebelah sana itu karet Tengsin, yang sebelah sini karet Kuningan. Jadi ada dua ya teman-teman. Mas, ini mengenai salah dua ruas Sebelah kiri wisatawan sudah lihat ya? sebelah kiri ini. PDIP. Ya, Itu ada artinya. Silakan Mas Abbas. kalau kita perhatikan belakang belakangnya lagi naik ke atas, Hah? dan itu ternyata simbol kenaikan ekonomi kita. Ekonomi kita lagi maju loh. Ekonomi kita lagi maju ya. Iya. Ini namanya Bursa Efek Jakarta Bursa ya. Efek Jakarta, Ini teman, namanya berada di Bursa Efek sebelah kiri Jakarta kita. di sebelah kiri kita ya. Kalau ini di sebelah kiri kita, ini ada salah satu di Cakaran. Namun ngomong-ngomong soal mandiri, ternyata ini bukan kantor pusatnya Bank Mandiri. Kantor pusatnya di mana sih? Kantor pusatnya dari sini sebenarnya udah kelihatan di Jalan Gatot Subroto. Oke. Kalau ini KCP terbesar KCP Bank Mandiri, terbesar. Dan tempat juga- berada di sebelah kiri kita. Ya, dan juga Nagari juga sebelah Kawasan kanan. GBK, ya. GBK. Sebelah kanan kita, ternyata kawasan GBK ini luas banget, luasnya 3 kali lipat dibandingkan Monas. Lebih dari 300 hektar. 300 hektar. Kalau Monas itu kan 80 hektar ya? Iya betul. Kali 3 aja berapa tuh? Iya benar. Jadi kenapa sih Mas asal usul nama Gelora Bung Karno ini? Gelora Bung Karno ini sebenarnya agak sedikit ada rahasianya juga. Karena waktu zaman Bapak Presiden Soeharto, Oh iya, betul. Stadion utama Gelora Bung Karno pernah diganti nama menjadi Stadion Utama Senayan. Walaupun aslinya sebenarnya kawasan Senayan, ini maksudnya ke kawasan Tanah Abang. Tanah Abang. Berbicara mengenai kawasan Senayan, Senayan ini ternyata berada di sebelah kiri kita. Senayan ini sebagai wisatawan ya. Dan ternyata ada sejarahnya juga. Senayan. Kenapa Asal kawasan- usul nama Senayan. Kenapa kawasan ini disebut kawasan Senayan? Ternyata penamaan nama Senayan ini diambil dari nama tuan tanah. Beliau merupakan seorang yang sangat berbaikan. Dermawan. Ya, Seorang dermawan ya pada seorang zaman dulu ya. betul sekali. Dan beliau merupakan seorang pendatang dari Bali. Namanya Iwayan Senayan. Iwayan Senayan. Namun karena namanya kepanjangan, Senayan, artinya disebut Senayan. Jadi Kawasan Senayan di sebelah kiri kita sebenarnya. Kalau di sebelah kanan kita juga masih kawasan Bang. Jadi namanya Iwayan Senayan. Iwayan Senayan. Ya, jadi memang orang dahulu ya, orang zaman dahulu. Itu ada. Oke, setelah kita melewati Kementerian Pendidikan, kita juga akan balik lagi ke Ratu Plaza ya, asal usul ya. Jadi ada sejarahnya nih Ratu Plaza wisatawan. Ratu Plaza ini dibangun pada tahun 1999 dan diresmikan pada tahun 2003. Ya, ini salah satu pusat perbelanjaan ya, salah satu mall tertua nomor 2 yang ada di Jakarta. Wisatawan ada yang tahu nggak nomor satunya siapa? Sarina. Betul. Sarina. Sarina ya. Sarina itu pada tahun 1963, diresmikan pada tahun 1966 ya. Kalau Ratu Plaza tahun 1999 diresmikan pada tahun 2002. Lalu Iya, ya. Jadi ada belak bekan. Oke, iya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau dibilang Ratu Plaza ini katanya adalah mall LDR. Oh, LDR. Kenapa LDR. Mas LDR? Ada yang tahu? Gas. Ada yang tahu nih. Ada yang tahu. Kenapa disebut mall LDR? Raja Plazanya itu ada di Garut. Oh, Oke. Raja. Ya, betul. Pasangannya. Pasangannya nggak ada. Ratu Plaza. Ini Ratu. LDR, rajanya nggak ada. Nunduk. Ratu Plaza, pasangannya Raja Plaza. Jadi Raja Plaza itu adanya di Kabupaten Garut,
Ya, iya masuknya Jawa Barat, masuknya, makanya dibilang Mall LDR. Iya. Jadi Ratu Plaza ini salah satu pusat perbelanjaan tertua nomor 2 yang ada di Jakarta. Nomor satunya yaitu Rumah Sejahtera Sarina. Lalu, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali ya. Tunggu busnya berhenti dengan sempurna. Tunggu busnya berhenti dengan sempurna. Tapi tenang, aman ya. Ada tim kami. Akhirnya selesai rutenya dari Ratu Plaza tadi setengah 7 malam, kembali di Ratu Plaza lagi pukul 19.44. Jadi ini ada 14 total. Yang di bawah juga ada sih, tapi kalau naik tingkat nggak enak kalau di. Terima kasih, terima kasih. Ya, makasih. Kalau kita dengar cerita, Seru banget, wajib coba. Ini experience-nya betul-betul nggak rugi. Itu dulu video dari saya. Klik like jika Anda suka dan tunggu perjalanan saya di perjalanan-perjalanan berikutnya. Tentunya seru dan informatif. Terima kasih telah menonton.